Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di seputar iNews Pagi. Selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Putri Salsa dalam acara Linjur TV, membahas setiap pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, pada hari ini yaitu pertemuan ke-10 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2023, yang dimana pada minggu ini yaitu minggu ke-6 kelas KPI 5C melakukan presentasi, yaitu membahas mengenal lebih dalam penulisan berita investigasi. Kelompok 6 selaku pemimpin jalannya diskusi memulai diskusi pada jam 8:05. Kemudian kelompok 6 ini terdiri dari Bakiatudinia sebagai moderator, Lala Kastila, Zahira Reka, dan Kholis Afwan sebagai pemateri. Pembahasan pertama yaitu mengenai jenis-jenis berita investigasi. Jenis-jenis berita investigasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama reportase investigasi orisinal, merupakan bentuk pelaporan investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula diselidiki dan diungkap oleh jurnalis. Ini adalah contoh klasik di mana pers mendesak lembaga publik atau pemerintah atas nama publik. Yang kedua, reportase investigasi interpretasi. Pelaporan interpretatif ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekedar pengungkapan biasa. Pelaporan interpretatif ini menyajikan cara pandang yang baru terhadap sesuatu serta informasi baru tentangnya. Dan yang ketiga, reportase mengenai investigasi. Pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigatif yang semakin biasa dilakukan. Pelaporan terhadap investigasi bisa terjadi manakala penyelidik resmi sedang bekerja. Penyelidik dari pihak pemerintah bekerjasama secara aktif dengan jurnalis pada kasus-kasus tertentu karena sejumlah alasan. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan berita investigasi. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan kepada masyarakat informasi yang perlu mereka ketahui karena menyangkut kepentingan dan nasib mereka. Yang kedua yaitu laporan penyidikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal yang secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru. Ketiga, laporan penyidikan itu beresiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik. Selanjutnya yaitu struktur penulisan berita investigasi. Penulisan investigatif tetap memakai dasar pelaporan yang biasa dikerjakan oleh kalangan jurnalis, yakni dalam urutan. Yang pertama awal atau lead, yang kedua ada middle atau tengah atau tubuh berita, yang ketiga ada akhir atau penutup. Selanjutnya yaitu juga teknik penulisan. Menulis naskah untuk media cetak, online, televisi, dan radio memiliki teknik yang berbeda. Media cetak menggunakan bahasa tulis, sedangkan televisi dan radio menggunakan bahasa lisan. Ada 7 elemen dapat dalam teknik penulisan berita, termasuk dalam berita investigasi. Yang pertama informatif, yang kedua signifikan, yang ketiga fokus, yang keempat konteks, wajah, bentuk, dan suara. Selanjutnya yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kegiatan jurnalisme investigasi. Yang pertama yaitu praproduksi atau perencanaan. Tahap ini sangat penting karena tahap ini merupakan tahap awal atau tahap dari serangkaian kegiatan produksi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada tahap produksi atau action, merupakan seluruh kegiatan liputan berita baik di studio maupun di lapangan. Yang ketiga pasca produksi adalah segala kegiatan usai peliputan, penulisan naskah, editing atau penyuntingan, pengisian suara sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan. Pemirsa, itulah tadi pembahasan pertemuan ke-10 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan 5 orang penanya, sesi koreksi makalah, dan terakhir dilanjut dengan sesi foto. Demikian pemirsa, itulah tadi liputan berita iNews saat ini mengenai pertemuan ke-10 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Putri Salsa, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Jungle.